Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kumaha daramang, benar-benar sehat semuanya ya. Kali ini Denisa mau belajar baca sebuah kisah. Oh ya, sebelumnya masih momen merdeka ya. Nah, ini juga kisahnya nggak jauh dari kemerdekaan sih. Selamat merdeka kepada Indonesia yang ke-75 tahun. Mudah-mudahan semakin lebih baik lagi ke depannya ya. Oke, ini juga berbicara tentang merdeka. Apa sih yang dipahami teman-teman tentang merdeka? Merdeka. Nah, mari kita belajar makna merdeka kepada Wahsy al-Habsyi. Wow, ada yang pernah denger nggak? Wahsy al-Habsyi. Iya bener. Beliau itu ini ya, temennya Bilal ya. Nah, ini ada sebuah kisah beliau sih, kisah Wahsy al-Habsyi. Merdeka menurut Habsyi al-Habsyi. Jadi gini, Wahsy adalah seorang budak. Ketika proses dakwah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lupa bentar. Biar lebih mantap kita pakai musik. Nyobaan gitu, belum pernah pakai audio live. Ternyata ada live audio ya di Facebook. Mari belajar makna merdeka kepada Wahsy al-Habsyi. Wahsy adalah seorang budak. Ketika proses dakwah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung di Mekah kepada bangsa Quraisy. Wahsy dan Bilal merupakan warga perantauan asal negeri Habsyi. Mungkin kalau sekarang Ethiopia, Afrika ya. Jadi orang Afrika Wahsy ini sama Bilal. Wahsy dan Bilal keduanya merupakan budak belian. Budak belian itu hamba sahaya yang tidak merdeka. Ketika Bilal menerima seruan Muhammad dan menerima seruan tersebut, jelas makna merdeka terlukis di relung hati Bilal saat itu. Sejarah mencatat, merdeka bagi Bilal adalah ketika menerima seruan Muhammad, bukan ketika peristiwa status hamba sahaya dimerdekakan oleh Abu Bakar. Ketika peristiwa Bilal disiksa majikannya karena mengikuti seruan Muhammad, dan Wahsy membantu mengobati bekas luka-luka siksaan. Kemudian terjadilah dialog ya waktu itu tentang makna merdeka di antara kedua orang hamba sahaya tersebut. Menurut Bilal, bahwa makna merdeka adalah bukanlah bebas sebebas-bebasnya, merdeka tanpa ada keterikatan perintah atasan atau majikan atau penguasa. Nah, menurut Bilal itu bukan merdeka, itu bukan itu gitu. Menurut Bilal, merdeka itu bukan bebas sebebasnya dari perintah atasan atau majikan atau penguasa gitu ya. Tapi apa menurut Bilal merdeka itu? Apa ya? Menurut Bilal, akan tetapi merdeka itu adalah memindahkan makna keterikatan atas perintah aturan manusia kepada keterikatan atas perintah Allah Sang Maha Pencipta. Tentunya definisi kemerdekaan Bilal ini sangat asing bagi telinga Habsyi. Namun gitu ya, ini apa ini maksudnya gitu ya, jadi asing banget di telinga Habsyi. Dan definisi ini terasa lucu, bahkan gila. It's crazy, what is that gitu kan. Mengingat definisi ya yang dipahami Habsyi nggak kayak gitu loh.
Bilal akhirnya disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf hingga terluka parah. Mungkin teman-teman juga tahu ya gimana penyiksaan kepada Bilal gitu ya. Ngeri banget. Bagi Habsyi, kemerdekaan adalah ketika status hamba sahaya berubah menjadi manusia yang bebas tanpa ikatan pihak manapun. Terlebih majikannya Jubair bin Mut'im. Jadi kata si Habsyi ya, kata Habsyi itu merdeka itu bebas katanya, nggak ada ikatan, nggak ada perintah, dia bebas aja gitu ya menurut beliau. Merdeka juga baginya ketika status sosial Wahsy naik menjadi sejajar dengan orang-orang terpandang. Siapa itu? Pemuka Quraisy di Mekah saat itu. Akhir percakapan kedua hamba sahaya tersebut berakhir dengan kesimpulan kedua-duanya berbeda pendapat terhadap makna merdeka. Jelas beda ya, karena pandangan mereka beda juga. Peristiwa Perang Uhud 625 Masehi, terjadi kisah yang mengubah sejarah hidup Wahsy. Perang ini membuat Wahsy menjadi orang bebas, bukan hamba sahaya lagi. Kenapa coba? Karena Wahsy sukses membunuh seorang atau sosok muslim yang tangguh. Tombaknya Wahsy itu sukses menghujam atau membunuh Hamzah di perang Uhud. Teman-teman tahu siapa itu Hamzah? Hamzah itu pamannya Rasulullah ya. Pamannya Rasulullah yang luar biasa. Beliau Hamzah ini digelari singanya Allah. Dan Wahsy ini berhasil membunuh Hamzah. Tokoh Islam itu. Nah, pasca perang tersebut, Wahsy menjadi manusia bebas. Dia nggak jadi budak lagi. Wahsy juga banyak menerima hadiah. Seneng dong dia. Status sosialnya naik dan layak bergaul dengan pemuka-pemuka bangsawan Quraisy di Mekah saat itu. Dia merasa, gue gitu ya. Seperti biasanya, pada saat bangsawan Quraisy sering berkumpul gitu, di Darun Nadwa. Nah, Darun Nadwa itulah sistem Darun Nadwa, sistem jahil. Dalam rangka bermusyawarah membahas situasi Mekah. Terlebih setelah kemenangan perang Uhud. Nah, jadi mereka ngumpul-ngumpul ya, para petinggi Quraisy itu kumpul-kumpul. Mereka lagi ngobrolin tentang tadi situasi Mekah, kemenangan perang Uhud kemarin gitu kan, antara Quraisy atau Mekah versus Muslim atau Madinah. Inilah momen yang didambakan dan ditunggu-tunggu Wahsy. Di dalam benaknya, kesetaraan dengan tokoh-tokoh bangsawan Quraisy akan segera terwujud di dalam musyawarah. Wow. Makna merdeka menurutnya akan semakin manis, akan semakin manis terasa ketika dia ikut dalam peserta musyawarah. Itu menurut Wahsy ini, merdeka itu bisa kumpul sama mereka, sama orang-orang petinggi Quraisy. Habsyi kemudian mempersiapkan momen itu dengan berbagai persiapan, dari cara bicara, cara melangkah, bahkan sampai berbusana yang mirip dengan para tokoh elit Quraisy. Namun ketika hari H musyawarah itu ya, dan majelis permusyawarahan
itu dimulai, alangkah kecewa hati Wahsy. Mengingat apa yang dia harapkan selama ini tidak terwujud. Seolah-olah di pertemuan itu Wahsy dikucilkan, tidak dianggap selevel dengan mereka. Nah, dia berharapnya kan jadi selevel ya, tapi ternyata enggak. Dia malah dikucilkan. Tapi bisa jadi ini hanya sudut pandangnya saja. Nah, selepas peristiwa ini, Wahsy kecewa, sedih. Sedih, kecewa, ya. Sedih, pulangnya pun tertunduk lesu. Teringat akan makna merdeka yang sempat diceritakan Bilal tempo hari. Definisi kemerdekaan ketika status hamba sahaya menjadi manusia merdeka, bagi dirinya kini terasa hambar, tidak ada arti, tidak menyejukkan hatinya, bahkan menjadi sesuatu yang ingin dicari jawabannya. Di mana ketenangan hati adalah kemerdekaan yang ingin dia cari. Akhirnya ketenangan hati ya. Mungkin ini juga tanda-tanda permulaan pintu hidayah mulai menyentuh kejiwaannya, kejiwaannya Wahsy gitu ya. Semenjak itulah kemudian Wahsy intensif berdiskusi dengan Bilal. Galau baru ya, nyarinya pasti kan nyarinya sahabat kalau lagi galau. Yang akhirnya mengikuti seruan Muhammad Rasulullah. Nah, Masya Allah ya, lagi galau, ketemu temannya, sahabatnya, dan alhamdulillah ketemu temannya itu yang tepat gitu loh. Hingga akhirnya intensif berdiskusi dengan Bilal, dan alhamdulillah Wahsy pun mengikuti seruan Muhammad Rasulullah SAW. Di tahun 632 Masehi, 7 tahun selepas perang Uhud, di perang Yamamah, tombak tajam Habsyi menjawab kesalahannya. Ya, kita ingat ya bahwa ketika perang Uhud, Habsyi itu membunuh Hamzah, manusia mulia loh gitu kan. Nah, kini berbalik. Ketika Habsyi sudah menjadi seorang muslim, mukmin, tombak itu berbalik dengan telak membunuh manusia paling tercela. Siapa dia? Wahsy berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab. Siapakah dia? Nabi yang ngaku nabi ya, yang mengaku nabi baru, nabi palsu berarti ya. Masya Allah. Itulah kisah dari Wahsy ya, Masya Allah. Bisa menangkap nggak artinya, maknanya? Merdeka menurut Wahsy itu ternyata kayak status sosial, ingin diakui oleh makhluk. Itu bukan merdeka. Merdeka itu melepaskan diri dari penghambaan kepada makhluk, menuju penghambaan hanya kepada Allah Sang Khalik ya. Ya tadi kalau berharapnya ke makhluk mah nyeri hati, sakit hati ya. Yang ada terbelenggu terus hatinya. Tapi ketika kita mengikatkan hati kita kepada Allah, menerima kebenaran, bisa nalah Wahsy seperti menemukan sesuatu gitu ya. Itu artinya kan hidayah sudah menancap ke dalam hatinya.
Wow, siapa yang mendengarkan? Makasih ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa belajar mengenai makna merdeka. Jadi renungan buat kita. Sudahkah kita benar-benar merdeka? Ya, mungkin dari segi negara ya udah merdeka 75 tahun. Segi personalnya bagaimana? Ya. Segi pribadinya bagaimana? Bagaimana pengabdian kita selama ini? Merdeka yang sesungguhnya itu apa sih? Ya, tadi kita belajar dari Wahsy ya. Ketika dia mengenal Robnya, itulah sesungguhnya kemerdekaan. Pengabdiannya berpindah dari yang pada manusia, pada aturan manusia, berpindah menjadi kepada Allah, aturan Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deh, cek soundnya. Berapa menit ini ya? Hehehehe.